Maaf Ibu, tadi habis dari situ. Oke, santai. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di Labmania Talk. Kali ini kita akan ngobrol bareng analis di LLHD DKI Jakarta bersama Ibu Prista. Halo Ibu Prista. Halo. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Ibu Prista, silakan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Prista. Di sini saya sebagai analis kimia di Laboratorium Pengujian Air dan Kimia di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oke, salam kenal Ibu Prista. Oke. Jadi aku mau tanya-nanya dulu nih Ibu Prista. Jadi kan sebelumnya LLHD ini sudah terakreditasi ISO 17025 belum ya? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Nah, karena kan sudah terakreditasi nih ya Bu ya. Dalam akreditasi itu kan penting untuk melakukan estimasi ketidakpastian. Betul. Ibu Prista sendiri pernah melakukan estimasi ketidakpastian? Sejauh ini saya belum pernah melakukan perhitungan secara langsung gitu. Tapi kalau untuk pelatihan apakah pernah mengikuti? Sudah. Oke, nah untuk teman-teman sahabat Labmania semua, kita juga akan mengadakan bootcamp estimasi ketidakpastian bersama Ibu Diana Boes loh. Oke, saya izin tanya ya Bu ya, menurut Ibu kalau untuk pelatihan EKP ini penting atau enggak sih Bu untuk analis ataupun yang masih kuliah nih Bu? Gitu. Penting banget dong, jelas. Karena kan pelatihan estimasi ketidakpastian ini sebetulnya menunjang kompetensi kita, juga menambah ilmu pengetahuan juga kayak gitu. Oke, tuh teman-teman, berarti untuk yang masih kuliah atau fresh graduate dan ataupun yang udah bekerja gitu ya Bu ya, untuk pelatihan EKP ini sangat penting banget ya Bu untuk menunjang kinerja ya, kinerja suatu personil di lab dan juga untuk laboratoriumnya juga ya Bu ya. Oke, Ibu ada rencana untuk ikut pelatihan lagi nggak sih Bu untuk EKP-nya? Tentu ada, karena kan kita kan untuk kedepannya kita akan selalu menambah ilmu, juga untuk menambah kompetensi, juga ya kita harus bisa bersaing lah secara global gitu. Oke, baik. Sebelumnya untuk Ibu Prista sendiri pernah melakukan perhitungan estimasi ketidakpastian? Pernah, tapi belum secara langsung. Berarti saat pelatihan itu aja ya Bu ya? Oke. Menurut Ibu nih, estimasi ketidakpastian itu yang melakukan perhitungannya penyelia atau analis? Kira-kira jawab. Kita ini akan melakukan sebuah wawancara nih ya. Kita jawab secara sudut pandang luas dulu. Iya, betul. Ya sebetulnya kalau misalnya perhitungan estimasi ketidakpastian itu setiap orang itu bisa belajar, bahkan itu suatu ilmu yang sangat berharga ya. Tapi biasanya dalam segi hierarki pekerjaan, biasanya melakukan perhitungan secara langsung adalah penyelia, gitu kan, atau mungkin koordinator atau bahkan supervisor kalau di tempat lain ya, gitu. Nah, jadi kita tuh dari ilmu ya kita perlu, tapi untuk perhitungan secara teknis dan profesional biasanya dilakukan oleh tingkat penyelia. Yang lebih tinggi gitu ya Bu? Iya, betul. Oke teman-teman, jadi untuk perhitungan estimasi ketidakpastian dilakukan oleh, coba tebak ya. Apa menurut kalian? Oke. Iya, oke, boleh. Menurut Ibu sendiri, karena sudah mengikuti pelatihan nih, apakah sulit untuk menghitung estimasi ketidakpastian? Jawabannya cukup sulit karena estimasi ketidakpastian itu sangat detail, terutama saat kita melakukan breakdown ya. Nah, jadi kita benar-benar melakukan perhitungan secara teliti dari alat gelas, dari reagen yang dipakai, atau segala macamnya lah, itu benar-benar kita perhitungkan secara detail. Kita juga melihat lagi dari sertifikat-sertifikat kalibrasi yang ada dan dari semua kualitas bahan dan barang yang kita pakai itu kita gunakan. Nah, yang kesulitannya tuh di situ. Kita benar-benar harus breakdown satu persatu. Juga rumusnya juga lumayan ya. Jadi kita dalam menghitung itu kita harus bolak-balik buku dan rumus lagi. Kompleks banget. Tapi hasilnya sangat berpengaruh terhadap hasil pengujian. Jadi itu sangat penting. Oke, kan menurut Ibu ini penting ya Bu ya. Nah, biasanya untuk perhitungan estimasi ketidakpastian ini menurut Ibu pribadi ya, dilakukannya itu berapa kali atau
saat ada audit aja biasanya kan gitu ya. Kalau di sini kita melakukannya secara rutin ya, karena kita biasa melakukan validasi dan verifikasi. Biasanya dilakukan itu kalau misalnya ada pergantian personil atau pergantian metode, kita lakukan dari awal dan biasanya berujung pada estimasi ketidakpastian sampai kita mendapatkan hasil. Oke, berarti kalau untuk ada pergantian bahan juga itu ada perhitungan EKP-nya lagi, Bu? Ya, harusnya memang seperti itu. Oke, berarti kalau di LLHD ini udah cukup mengikuti alurnya ya Bu ya? Iya. Akan ada perhitungan EKP setiap ada pergantian metode, ada pergantian analis, ataupun betul. ada pergantian bahan atau instrumen gitu ya Bu ya? Oke, gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan terakhir karena kita ngomongin estimasi ketidakpastian gitu ya. Kalau dari Ibu sendiri apa kayak jika diperintahkan gitu ya, jika ada mandatory untuk mengerjakan estimasi ketidakpastian kita dari penyelia, apakah Ibu siap? Pastinya harus siap. Apalagi kita sudah di training ya. Harus Yang paling siap. utama itu ya, karena sudah di training ya. Tapi tentunya sambil belajar. Karena kita semua belajar. Mungkin bisa kali ini sambil berdiskusi sama teman-teman. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Prista sudah mau Ya. kita tanya-tanya nih untuk konten Lab Mania Talk kita ya. Ditunggu ya Bu nanti kontennya. Mungkin Siap. kalau mau nonton dulu boleh juga. Oke. Sekian Lab Mania Talk episode kali ini. Sampai jumpa di Lab Mania Talk berikutnya. Dadah.